Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 11, sebuah vektor F1 sama dengan 10 Newton berarah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Komponen vektor sejajar sumbu X bernilai. Di sini yang diketahuinya adalah F1-nya, jadi di sini adalah F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian ini adalah tetanya, jadi di sini adalah theta sama dengan 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah komponen vektor pada sumbu X-nya, atau di sini adalah F1X-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Di sini, ini vektor ini bisa digambarkan, karena di sini adalah berarah 60 derajat terhadap sumbu X positif, jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi, sumbu X positif itu adalah di kuadran 1. Jadi, di sini ini positif. Jadi, di sini adalah X-nya, kemudian di sini adalah Y-nya. Dan vektornya ini berarah 60 derajat. Jadi, ini vektornya. Di sini tetanya adalah 60 derajat. Jadi, bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah vektor F1-nya. Maka, komponen vektor pada sumbu X. Jadi, sumbu X ini adalah yang mendatar ini. Maka, di sini ini adalah di samping sudut. Jadi, komponen vektor pada sumbu X-nya adalah F1X-nya, yaitu sama dengan rumusnya adalah F1, karena di sini samping sudut. Jadi, di sini adalah kosinus. Jadi, kosinus 60 derajat. Jadi, rumusnya adalah seperti ini. Ini komponen vektor pada sumbu X-nya. Karena di sini sudutnya menempel pada sumbu X, jadi memakai kosinus. Maka di sini sama dengan F1-nya adalah ini 10, jadi 10 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Jadi di sini adalah 1/2. Di sini sama dengan 10 dikali setengah adalah 5. Jadi di sini adalah 5 Newton. Jadi ini F1X-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, seorang anak kecil berjalan sejauh 10 meter ke arah timur, kemudian berbelok ke utara sejauh 6 meter, dan kembali ke arah barat sejauh 2 meter, untuk kemudian berhenti. Besar perpindahan anak kecil tersebut adalah, di sini untuk menghitung perpindahan perjalanan anak kecil ini kita gambarkan terlebih dahulu sesuai dengan arah mata anginnya. Di sini arah mata angin ini, yaitu ini kita gambarkan terlebih dahulu arah mata anginnya. Jadi ini adalah timur, kemudian ini adalah tenggara, kemudian ini adalah selatan, kemudian ini adalah barat daya, kemudian ini adalah barat, kemudian ini adalah barat laut, kemudian ini adalah utara, dan di sini adalah timur laut. Jadi ini arah-arah mata anginnya. Maka kita gambarkan perjalanan anak kecil ini sesuai dengan arah mata angin ini. Yang pertama adalah 10 meter ke arah timur. Jadi di sini 10 meter ke arah timur. Ini arah timur. Ini adalah 10 meter. Kemudian berbelok ke utara sejauh 6 meter. Jadi ke utara ini arahnya ke atas. Jadi di sini adalah ini 6 meter. Ini adalah 6 meter. Kemudian kembali ke barat sejauh 2 meter. Jadi ke barat, ini barat arahnya ke sini. Jadi di sini ke kiri. Jadi di sini adalah 2 meter. Ini 2 meter, ini ke barat. Kemudian berhenti. Jadi berhenti di sini. Maka di sini yang ditanyakan adalah besar perpindahannya. Jadi perpindahannya ini dari posisi awal, ini posisi awalnya ke posisi akhirnya. Jadi yang ditanyakan adalah jarak ininya. Jadi ini berapa? Jadi misalkan di sini adalah X-nya. Ini yang ditanyakan. Maka di sini ini kita bisa gambarkan dalam segitiga siku-siku. Jadi kita pakai garis bantu di sini. Nah, ini adalah 6 meter. Di sini ini gambarnya segitiga siku-siku. Jadi ini bisa kita pakai teorema Pythagoras. Di sini kita tentukan panjang dari sisi ini sampai sini. Jadi di sini panjangnya adalah 10, kemudian di sini 2. Maka di sini panjang ini adalah 10 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 8. Jadi 8 meter. Jadi sisi ini adalah 8 meter. Maka untuk mencari X ini memakai rumus Pythagoras, yaitu akar dari
karena X ini adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga siku-siku ini, maka ini dijumlahkan, jadi di sini adalah 6 dan 8. Jadi 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36, kemudian ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi di sini sama dengan akar dari 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Maka di sini hasil dari akal 100 ini adalah 10. Jadi 10 meter. Jadi ini panjang X-nya atau besar perpindahan ini dari titik ini ke sini adalah 10 meter. Jadi ini besar perpindahannya. Jadi sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13, dua buah vektor memiliki besar yang sama, yaitu f. Bila besar resultan kedua vektor itu sama dengan f, berapakah sudut apitnya? Di sini yang diketahuinya adalah dua buah vektornya, jadi besarnya ini sama, jadi di sini adalah f1 sama dengan f2, besarnya ini sama dengan f. Kemudian resultannya adalah ini, jadi di sini adalah resultan vektornya yaitu f. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut apitnya, yang di sini adalah yang ditanyakan adalah tetanya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung besar sudut apit ini, kita menggunakan rumus resultan vektor, yaitu dalam rumus kosinus. Jadi di sini adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali F1 dikali F2 cos theta. Jadi yang dicari adalah tetanya. Jadi ini adalah rumus resultan vektor atau di sini dinamakan rumus kosinus. Jadi kita masukkan di sini resultannya adalah f sama dengan akar dari f1 ini adalah f, jadi di sini f kuadrat, kemudian ditambah f2-nya ini f, jadi di sini f kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan f1 adalah f, kemudian dikali dengan f2 adalah f. Kemudian dikali dengan kosinus theta. Ini kita cari besar kosinus theta-nya. Jadi di sini ini untuk menghilangkan akarnya, jadi di sini f-nya dikuadratkan. Jadi di sini f kuadrat sama dengan karena dikuadratkan jadi akarnya hilang. Jadi di sini f kuadrat ditambah f kuadrat ini adalah 2f kuadrat. Kemudian ditambah dengan ini 2 dikali f dikali f, f dikali f ini f kuadrat, maka di sini adalah 2f kuadrat dikali dengan cos theta. Jadi ini persamaannya. Di sini 2f kuadratnya bisa dipindahkan ke sini. Jadi di sini adalah f kuadrat, kemudian ini pindah ke sini jadi negatif, jadi min 2f kuadrat, kemudian di sini sama dengan 2f kuadrat cos theta. Jadi persamaan jadi seperti ini. Jadi ini bisa dibalik. Jadi di sini ini dulu yang kita tuliskan. Jadi di sini 2f kuadrat cos theta sama dengan ini f kuadrat dikurangi dengan 2f kuadrat. Di sini kita anggap 1, jadi 1 dikurangi 2, maka di sini hasilnya adalah min f kuadrat. Jadi ini hasilnya, maka di sini cos theta-nya yaitu sama dengan min f kuadrat per, jadi 2f kuadratnya ini dipindahkan ke bawah, jadi di sini 2f kuadrat. Jadi f kuadratnya ini bisa dicoret. Jadi hasilnya di sini adalah min 1/2. Jadi hasilnya adalah min setengah. Jadi cos theta sama dengan min setengah. Jadi tetanya di sini yaitu sama dengan, di sini kosinus yang menghasilkan min setengah. Jadi kosinus yang hasilnya setengah di sini adalah kosinus 60 derajat, yaitu hasilnya adalah setengah. Karena di sini negatif, maka ini ada di kuadran kedua. Jadi kuadran kedua ini yaitu karena negatif, jadinya rumusnya kuadran kedua ini adalah 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 120 derajat. Jadi karena minus setengah ini, jadi kosinus theta ini hasilnya minus setengah, berarti sudutnya adalah ini. Jadi di sini adalah 120 derajat. Jadi ini hasilnya, tetanya adalah 120 derajat. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.